Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mafia, kita telah sampai di masjid makam Mbah Kholil. Jadi makamnya Mbah Kholil itu ada di dalam masjid. Bagaimanakah suasana makam dari Syekhona Kholil pada malam hari ini? Ini sudah masuk dini hari ya. Jadi bagaimanakah? Nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Saifu Anam tentang karomah daripada Mbah Syekhona Kholil. Bagaimanakah? Ikuti saya terus. عانق طيفه قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. أبت في يديه يدي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karomah, kita sudah berada di area makam Mbah Kholil. Mari kita dengarkan sama-sama bagaimana karomah beliau yang akan dijelaskan oleh Ustaz Saifu Anam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Mafia Karomah TV yang berbahagia dan sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri jejak wali-wali Allah yang berada di Madura, khususnya di Bangkalan, yakni Bujuk Sarah yang beliau bekasih kita, guru kiai kita Syekhona Kholil rahimahullah ta'ala. Di perjalanan kita dari Surabaya, mudah-mudahan mendapatkan ma'unah dari Allah, kita senantiasa sehat walafiat. Begitupun kalian semua yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan sehat walafiat dan mendapatkan karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sih Syekhona Kholil itu? Syekhona Kholil adalah seorang ulama, seorang kiai kampung Bangkalan yang sangat-sangat karismatik. Beliau memiliki dua orang santri yang sangat terkenal. Satu santri beliau yang paling terkenal adalah Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri dari Nahdlatul Ulama yang makamnya ada di Teguireng, Jombang. Santri kedua beliau yakni Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan organisasi Islam yang pertama yakni Muhammadiyah. Beliau sama-sama santrinya Syekhona Kholil. Dan alhamdulillah kita sebagai generasi penerus dari Nahdlatul Ulama bisa syawal langsung kepada Hadratus Syekhona Kholil yang ada di Bangkalan.
kita doakan panjenengan semuanya yang menyaksikan bisa menelusuri dan mengikuti jejak kami ke Bangkalan. Kenapa demikian? Setelah kita mengetahui sejarah-sejarah singkat biografi Syekhona Khalil, niscaya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhona Khalil memiliki kemuliaan-kemuliaan. Ya, Syekhona Khalil memiliki kemuliaan. Yang pertama, saya pernah mendapatkan ijazah kalau kesini niatnya memang riyadhah ke Syekhona Khalil. Kecintaan beliau adalah di sini membaca surat Al-Ikhlas sampai 1001 kali. Harapannya apa? Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita sedikit tentang Syekhona Khalil. Dulu masjid ini tidak semegah sekarang. Dulu di sini semuanya di samping kanan kiri masjid yang besar ini adalah pemukiman padat penduduk yang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bersatunya pengurus-pengurus makam, makanya bisa dibebaskan sedikit dan sekarang sangat luas sekali area makam Mbah Khalil. Ada yang unik di sini. Uniknya di mana? Ketika Syekhona Khalil memiliki seorang santri namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak mendidik dengan seperti lazimnya beliau mendidik santri-santri yang lain. Akan tetapi beliau mendidik Mbah Hasyim Asy'ari itu dengan apa? Dengan spiritual. Mbah Hasyim Asy'ari seorang santri yang sangat tawadhu, rendah hati, sangat mencintai gurunya, memuliakan gurunya. Beliau senantiasa memikirkan bagaimana caranya Syekhona Khalil bahagia dan ridho terhadap gurunya. Dan ini terbukti. Suatu hari Syekhona Khalil ini kelihatan sedih. Dan Mbah Hasyim Asy'ari menangkap kesedihan gurunya dan akhirnya bertanya, "Wahai Syekhona Khalil, apa yang membuat engkau kelihatan sedih?" Menurutku, yang membuat saya sedih adalah cincinnya istriku tadi hilang. Mungkin jatuh di jamban atau tempat kotoran. Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu waktu mondok di sini tidak pakai berpikir lama. Beliau langsung terjun ke dalam jamban yang berisi kotoran. Dicarinya cincin yang kecil itu, dan alhamdulillah cincinnya itu ketemu. Kemudian dicuci, diserahkan kepada Syekhona Khalil gurunya. Mungkin berkat keridhaan gurunya yang luar biasa ini, akhirnya apa? Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan ilmu yang tidak biasa seperti biasanya santri, dan beliau termasuk salah satu orang besar di negara Indonesia. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan. Ada lagi kisah beliau, sebenarnya banyak sekali karomah-karomah beliau. Dan mohon maaf, di sini saya jelaskan sedikit apa sih karomah itu. Karomah itu adalah suatu kelebihan atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada hambanya yang taat ibadahnya, diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sangat dicintai. Terutama seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang memiliki istiqomah.
Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan, kemudian mereka beristiqomah, berpegang teguh, maka turunlah malaikat sambil mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa menjaga amaliyah-amaliyahnya dengan baik dan benar. Contoh, Syekhona Khalil tidak pernah lepas daripada berwudu. Setiap kali beliau berhadas kecil, berhadas besar, beliau langsung berwudu. Beliau senantiasa rutin melaksanakan sholat jamaah. Beliau senantiasa rutin membina majelis-majelis. Suatu saat ada seorang jamaah haji, dulu belum ada pesawat, yang ada adalah kapal. Akhirnya di dalam kapal tersebut semuanya sudah siap berangkat. Ternyata ada satu pasang suami istri. Istrinya berkata, Bapak, tolong aku, barangku ada yang ketinggalan di rumah. Ternyata apa? Suaminya langsung turun dari kapal dan mengambil barang si istri tadi yang ketinggalan di rumahnya. Setelah sampai di pelabuhan utama, ternyata kapal ini sudah berangkat, sudah berada di tengah-tengah lautan. Kemudian si bapak ini tadi menangis. Ada orang bertanya, Pak, kenapa kau menangis seperti ini? Iya, saya sudah ketinggalan kapal, istriku di sana. Bagaimana ini caranya? Ternyata ada yang memberitahu, Pak, kalau sama punya masalah, silakan datang ke Yai Khalil, pada Syekh Khalil, minta barokah. Bapak ini langsung pergi menemui Syekh Khalil, dan ternyata sama ke Khalil, si bapak ini disuruh memejamkan mata. Biar sampeyan merem, basa Jawa. Silahkan pejamkan mata kamu. Jangan dibuka sebelum engkau merasa sudah berada di atas kapal. Tiba-tiba beliau memejamkan mata. Seketika itu juga begitu melek, begitu matanya terbuka, ternyata biiznillah, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, si bapak ini sudah berada di dalam kapal berjumpa dengan dan sahabat yang namanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemuliaan ini terjadi? Karena dasarnya Syekhana Khalil adalah orang yang dermawan, orang yang suka menolong siapapun yang membutuhkan, sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah suka menolong siapapun, ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini sesuai dengan hadisnya Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong kepada sesamanya. Pelajaran yang dapat kita petik malam hari ini adalah, marilah ayo kita menjadi orang yang suka menolong orang lain. Kenapa? Allah suka orang yang menolong orang lain, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan kita menolong sahabat kita, menolong teman kita, menolong saudara kita, menolong tetangga-tetangga kita yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah demikian. Kapan-kapan kita sambung kembali di
channel Mafia Karomah, kemuliaan Allah bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah sahabat Karomah, itu tadi penjelasan atau tausiah dari Ustadz Saiful Anam tentang karomah Mbah Yai Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Bagi sahabat-sahabat karomah yang menginginkan atau yang punya hajat bisa hadir di tempat ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Karomah, edisi kita pada malam hari ini di makam Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.